Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan Mesbah Keluarga malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa supaya Tuhan memimpin setiap keluarga untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur dan bersukacita karena Engkau masih memberikan kami kekuatan kesehatan. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman itu sesuai dengan kehendak dan maksud-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga dan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati persekutuan mereka dan hubungan mereka. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami bersatu hati di dalam doa. Amin. Satu firman Tuhan dengan tema makna kelahirannya di tengah keluarga. Lukas pasal 2 ayat 11 demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal tahun ini mungkin menjadi Natal yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Natal tahun ini penuh dengan tantangan COVID-19. Natal dirayakan secara online. Padahal seperti biasanya tiap tahunnya kita merayakan Natal dengan berbagai acara dan pasti gereja-gereja penuh dengan orang-orang yang ingin mendengarkan berita Natal. Berbicara mengenai tantangan, Natal yang pertama juga punya tantangan tersendiri yang dialami oleh Maria, Yusuf, juga para gembala. Sebuah perjalanan yang panjang ditempuh oleh Maria dan Yusuf sejauh 112 km dari kampung halamannya Nazaret ke Bethlehem. Karena pada waktu itu pemerintah Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah bagaimana pasangan ini menyambut kelahiran juru selamat. Secara manusia di dalam perjalanan itu tentu mereka merasakan kekhawatiran, ketakutan, keletihan. Apalagi waktu itu kondisinya Maria sedang mengandung dan perutnya besar. Melakukan perjalanan yang jauh itu tentu mengalami keletihan yang mungkin penat sekali. Dan pasti terlalu banyak rintangan. Ditambah lagi dalam kehendak Allah ketika mereka sudah sampai ke Bethlehem, tidak ada satupun tempat yang layak menurut pandangan manusia untuk kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi menurut pandangan Allah, kandang yang hina, yang kotor, kandang binatang, kandang domba, itulah yang menjadi tempat yang layak bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, lihat poin penting dari bagian ini. Dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, damai Natal. Damai Natal itu tertransfer di dalam kehidupan Yusuf dan Maria, sehingga mereka dikuatkan Tuhan ketika mereka melakukan perjalanan yang jauh sampai mereka sampai di Bethlehem. Mereka dikuatkan Tuhan untuk menghadapi segala tantangan yaitu untuk taat kepada Allah. Saat ini keluarga Bapak Ibu mungkin mempunyai tantangan tersendiri dalam menyambut Natal tahun ini. Tetapi marilah belajar untuk tidak fokus terhadap masalahnya, tetapi fokus kepada mandat Allah untuk memaknai Natal tahun ini, apapun tantangannya dan rintangannya. Yang keluarga Bapak Ibu alami, yang pasti sebagaimana Tuhan telah menyertai Yusuf dan Maria sampai ke Bethlehem, demikian juga Tuhan akan menyertai kehidupan keluarga Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kita berpikir bahwa dampak COVID-19 saat ini menjadi tantangan terbesar. Mungkin tantangan saat ini adalah sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, mungkin juga masalahnya adalah hubungan antara suami istri yang kurang atau bahkan tidak harmonis. Mungkin juga masalah tantangan terbesarnya adalah bagaimana hubungan antara orang tua dan anak yang tidak terjalin dengan baik. Mari kita mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dinyatakan bagi pasangan
Yusuf dan Maria. Demikian jugalah di Natal tahun ini, di Natal yang terjadi dalam keluarga Bapak Ibu. Tuhan pun akan menyertai keluarga Bapak Ibu. Tidak fokus terhadap masalahnya, tetapi fokus kepada mandat Allah, fokus kepada berita Natal itu. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk berjalan terus melewati setiap tantangan yang Bapak Ibu lewati. Di ayat 8 sampai ke 10 di dalam Lukas pasal 2 ini, Bapak Ibu Saudara, pemberitahuan kelahiran Yesus yang pertama itu ditujukan kepada kaum yang lemah dan biasa, kepada para gembala di Efrata. Ketika tiba-tiba cahaya tampak di depan mereka, cahaya malaikat itu tampak di depan para gembala itu, membuat mereka menjadi takut. Tetapi dengan seketika ketika mereka mendengarkan berita Natal itu, ketakutan mereka berubah menjadi sukacita yang besar. Sukacita di sini bukan sekedar ngomong, wah saya bersukacita, tetapi tidak. Sukacita mereka itu timbul dari hati mereka yang dalam. Bagaimana buktinya? Ketika mereka mendengar berita dari malaikat itu, secara cepat-cepat, dengan bergegas, mereka pergi ke Bethlehem, ingin menjumpai bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketakutan apa sih yang melanda keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini? Jika memang ketakutan itu besar, dan jika ketakutan itu membuat Bapak Ibu Saudara itu bingung, mau melangkah seperti apa, mau memutuskannya seperti apa, undanglah Yesus lahir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, di hati setiap anggota keluarga Bapak Ibu. Maka ketakutan itu akan diubah menjadi sukacita yang besar. Ketakutan menjalani masa depan dengan kondisi yang mencekam hanya bisa diatasi ketika Bapak Ibu Saudara mengundang Tuhan Yesus lahir di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, jangan sampai keluarga kita ini seperti orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana sih sebenarnya pemahaman orang-orang Yahudi mengenai kelahiran Tuhan Yesus? Di ayat 11-14, orang Yahudi tidak pernah mengharapkan kelahiran Yesus di tempat yang hina dan kotor. Mereka akan berpikir bahwa Mesias, seorang raja, akan lahir di tempat yang mewah, di sebuah istana yang megah. Tetapi tidak ada satupun pemikiran manusia yang dapat membatasi pemikirannya Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Sebagian orang Yahudi juga berpikir bahwa kedatangan Mesias, kedatangan Yesus ke dalam dunia hanya akan melepaskan mereka dari pemerintahan politik orang Romawi. Sebagian orang juga berpikir kedatangan Mesias ke dalam dunia hanya untuk melepaskan mereka dari sakit penyakit. Tetapi kebenarannya adalah Yesus datang ke dalam dunia untuk mendirikan kerajaan spiritual, untuk melepaskan orang Yahudi dari kebobrokan dosa. Ini kebenaran yang benar-benar dinyatakan oleh Allah. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Kristus membayar harga untuk mati di kayu salib, dan melalui kematiannya terbukalah jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Kabar baiknya adalah bagi setiap keluarga saat ini, kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi, tetapi bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap orang, nggak peduli apakah orang itu orang biasa, apakah orang itu kaum sederhana, tidak peduli. Kelahiran Tuhan Yesus diperuntukkan untuk semua orang. Lalu bagaimana? Bagaimanapun kondisi keluarga kita saat ini, mungkin keluarga kita sangat sederhana, mungkin keluarga kita tidak seperti keluarga orang lain, tetapi saya mau katakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus buat
setiap keluarga Bapak Ibu saat ini, apapun kondisinya. Dan terimalah hadiah Natal itu. Sesungguhnya hadiah Natal bukan baju baru, bukan suasana yang baru di dalam rumah kita, bukan berbicara tentang pernak-pernik Natal, bukan berbicara tentang euforianya Natal, tetapi bagaimana setiap anggota keluarga benar-benar mengundang Tuhan Yesus lahir di dalam hati masing-masing. Dan jika hal ini terjadi, maka benarlah kita memaknai kelahiran Tuhan Yesus itu. Bapak-Ibu Saudara, ketika malaikat mengumandangkan pemberitaannya di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini juga pemberitaan yang sama dikumandangkan bagi setiap keluarga, dan pemberitaan ini bisa memperbaharui setiap hati anggota keluarga. Jika hubungan kita di keluarga tidak baik, terimalah hadiah Natal ini yang dapat memperbaharui hati setiap anggota keluarga. Lakukan rekonsiliasi, lakukan pertemuan, dan biarkan Tuhan, biarkan bayi Yesus itu, biarkan Kristus mengubah hati, memimpin keluarga Bapak Ibu Saudara. Saya yakin jika hal ini dilakukan, maka Bapak Ibu Saudara benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Lalu selanjutnya para gembala pun memberitakan kemana-mana seluruh kisah yang telah dikatakan kepada mereka, baik yang mereka terima dari malaikat, baik berita yang mereka peroleh dari Maria dan Yusuf. Mereka begitu bersukacita dan mereka mengatakan kepada banyak orang Yahudi bahwa Ia benar-benar Kristus Tuhan. Di dalam Dia ada damai sejahtera di bumi. Ia dikandung melalui kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perawan. Hal ini memang mereka beritahukan kepada semua orang sesuai kesaksian mereka. Tetapi sangat disayangkan, orang Yahudi memang merasa heran dengan pemberitaan, dengan kesaksian para gembala. Tetapi mereka hanya heran. Mereka tidak menyelidiki lebih lanjut tentang Mesias yang dilahirkan di kandang yang hina ini. Terlalu bodoh generasi zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah berapa kali, mungkin sudah berkali-kali kita mendengarkan kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar menyelidiki tentang kelahirannya, tentang siapa dan apa yang diperbuat oleh Yesus di dalam dunia? Dan siapa sebenarnya Yesus itu di dalam Alkitab? Pernahkah kita menyelidikinya setiap hari? Adakah kerinduan di hati kita untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus? Dan bagaimana sebenarnya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Apa karyanya? Ada tidak kerinduan seperti itu? Kalau itu tidak ada, kita sama saja seperti orang Yahudi yang hanya heran, yang hanya wow, takjub, tetapi tidak mencari tahu. Ini namanya bullshit, kebohongan. Kalau kita benar-benar bersukacita, benar-benar mengundang Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, maka ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu kita terus mencari tahu, terus mau memahami, rindu untuk memahami dan mencari itu di dalam Alkitab. Berarti terus merenungkan di dalam Alkitab. Sedangkan Maria menjadikannya sebagai bahan renungan pribadinya. Ia tidak banyak berbicara, tetapi menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 19. Ia mengumpulkan semua bukti itu bersama-sama dan menyimpannya baik-baik untuk membandingkan semua penemuan-penemuan lain yang dialaminya sesudah itu. Maria diam dan menyerahkan kemurnian moralnya yang dicurigai oleh orang banyak karena dia hamil di luar nikah. Dia menyerahkan itu kepada Allah dan membersihkan sangkaan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Sungguh sangat puas hatinya. Nah, perhatikanlah,
kebenaran tentang Kristus layak untuk dipelihara. Dan cara untuk memeliharanya agar aman adalah dengan merenungkannya. Merenungkan semua cara terbaik untuk membantu kita mengingat-ingat segala yang diperbuat oleh Allah dan yang telah dinyatakan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga kita, orang tua, mengajak para anak-anaknya untuk merenungkan betapa luar biasanya Allah menurunkan Kristus ke dalam dunia dan menjadikan Dia sebagai korban untuk menggantikan dosa-dosa kita. Ini menjadi hadiah yang istimewa, hadiah yang luar biasa, makna Natal, memberikan damai dan sukacita. Biarlah kabar dan berita ini sampai di hati kita masing-masing dan kita terus menyelidiki dan merenungkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merenungkan dan terus menyelidiki, kita semakin paham. Bukan hanya paham, ketika kita paham tentang kebenaran ini, maka kita ingat-ingat dalam tingkah laku dan tindakan kita akan tahu berbuat seperti apa. Yang pasti berbuat seperti mandatnya Tuhan. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang taat, keluarga-keluarga yang semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita semakin intim dengan Tuhan, maka berita ini akan terus kita galakkan di tengah keluarga kita, dan berita ini hidup di dalam keluarga kita sehingga kasih dan damai itu tinggal di dalam keluarga kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini ya Tuhan, Engkau tahu bagaimana kondisi keluarga kami. Engkau tahu setiap hati para orang tua dan anak-anak. Engkau tahu bagaimana kami memaknai Natal hari ini. Tetapi seperti kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami mau memaknai Natal ini bahwa Engkau benar-benar lahir di tengah-tengah keluarga kami. Masuklah ya Tuhan dalam hati kami masing-masing, sehingga ya Tuhan terjadi pembaharuan hati, kami terlepas dari ketakutan yang mencekam kami hari-hari ini. Kami tidak takut dan tidak fokus terhadap masalah yang melanda kami, tetapi kami percaya ada kekuatan yang dari Tuhan untuk kami bisa melewati bersama dengan Tuhan, melewati setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa damai Natal itu akan beserta dengan keluarga kami. Tolong kami Tuhan, ketika ada hubungan-hubungan yang kurang baik di tengah keluarga kami, ajar kami Tuhan untuk terbuka di hadapan-Mu. Ajar kami untuk melakukan rekonsiliasi dengan seluruh anggota keluarga kami, sehingga ya Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang mengawali dan memimpin setiap keluarga kami. Terpuji, termulia Engkau Tuhan kami, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang tahu segala isi dunia ini, bahkan Tuhan yang mempunyai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.